Halo, salam anak-anak sekalian. Ya, berjumpa lagi di sini bersama Pak Yadit ya dalam video pembelajaran matematika ya. Oke, dalam video pembelajaran kali ini Bapak akan mengajak kalian ya untuk belajar ya terkait dengan apa? Operasi hitung pecahan. Nah, di sini namun videonya Bapak jadikan dua part ya. Part 1 yaitu anak-anak akan membahas terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, lanjut untuk perkalian pembagiannya itu disaksikan di part kedua anak-anak ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, ingat cermati videonya. Mohon berikan like ya dan juga komentarnya ya, komentar yang membangun juga. Oke, langsung saja anak-anak kita bahas ya terkait dengan apa? Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke. Nah, kalau berbicara terkait dengan apa sih ini penjumlahan dan pengurangan pecahan, itu kan sebenarnya bukan materi baru ya. Nah, ini materinya sudah kalian dapatkan di bangku sekolah dasar. Jadi, sifatnya di kelas 7 itu hanyalah sebagai review atau pengulangan saja. Oke, nah, namun sebelum kalian coba diingat kembali ya, untuk konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sebenarnya apa? Ya, simpelnya adalah anak-anak harus memperhatikan apa anak-anak? Penyebut pecahannya ya. Ini harus diperhatikan, sangat penting ya. Kenapa? Ya, karena kalau misalkan untuk penjumlahan dan pengurangan, jika penyebutnya tidak sama, ya, maka tidak bisa langsung dijumlahkan. Ingat, kalau misalkan yang pertama ada dua aturan ya. Jika sama, apa yang sama? Penyebutnya sama maksudnya. Maka jumlahkan atau kurangkanlah langsung pembilangnya. Ya, anak-anak masih ingat yang mana pembilang, yang mana penyebut ya? Tolong diingat kembali ya. Ingat kalau misalkan dapat punya bentuk pecahan A per B ya, yang di atas A-nya itu kita sebut sebagai apa? Pembilang ya. Kemudian yang di bawah B-nya kita sebut sebagai penyebut. Ingat itu baik-baik anak-anak ya. Oke, lanjut. Nah, jika sama jumlahkan kurangkan langsung pembilangnya. Maksudnya seperti ini. Nah, ini Bapak ada ilustrasi. Jika kita punya bentuk pecahan A per B dijumlahkan dengan ditambah C per D ya. Oh, ini C per B maksudnya. Nah, ini perhatikan dulu penyebutnya anak-anak. Nah, ini kan sama-sama penyebutnya berupa B ya. Berarti sudah bisa langsung apa? Dijumlahkan ataupun ini dikurangkan ya pembilangnya. Karena ini penjumlahan berarti A tinggal kamu jumlahkan dengan C. Nah, penyebutnya apakah dijumlahkan? Tentu saja tidak ya anak-anak ya. Tetap dituliskan B. Nah, ini untuk pengurangan ya, langsung saja karena penyebutnya sudah sama. Nah, langsung kurangkan A dengan C. Penyebutnya tetap B. Itu anak-anak ya. Nah, untuk yang kedua, konsep kedua. Nah, jika beda, penyebutnya beda, maka apa? Tidak bisa anak-anak langsung menjumlahkan ya. Itu harus disamakan dulu penyebutnya dengan apa? Nah, ada dua konsep sebenarnya. Yang umum adalah menggunakan konsep KPK ya. Atau yang berikutnya akan Bapak bahas ya, adalah dengan menggunakan konsep ya kali silang. Nah, masih ingat dengan konsep ini anak-anak ya? Konsep kali silang anak-anak harus mengalihkan pembilang dengan penyebut lawan ya. Kemudian juga dijumlahkan dengan pembilang dikali penyebut lawan. Nah, untuk penyebutnya kita kalikan, sama-sama kalikan ya. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita punya A per B ditambahkan dengan C per D atau dijumlahkan. Nah, ini anak-anak kalikan silang dulu ya. A dengan D ya dibagi. Nah, dibagi apa? Dibagi sama-sama perkalian penyebutnya. B dikali D. Dijumlahkan. Nah, dengan kali silang juga B kali C ya anak-anak. Nah, B kali C dibagi penyebutnya B dikali D. Nah, sekarang perhatikan. Penyebutnya kan sudah sama ini ya. Antara B kali D dengan B kali D juga. Nah, karena sudah sama berarti hasil kali ini bolehlah dijumlahkan nanti ya. Kemudian boleh disederhanakan apabila masih perlu disederhanakan. Nah, selanjutnya anak-anak, ini untuk pengurangan juga berlaku hal yang sama. Kita gunakan konsep kali silang. Nah, ini ikuti tanda panahnya. Nah, kemudian kalau di sini penyebutnya kan sama juga ya, B dengan D, berarti kita kalikan penyebutnya B kali D, ini juga B kali D. Nah, di pembilangnya anak-anak kali silang A kali D. Nah, karena di sini pengurangan tetap kita tuliskan kurang ya. Dikurang kemudian di
kurangkan dengan B kali C. Nah, dibagi penyebutnya sama, B kali D. Nah, supaya lebih jelas anak-anak terkait dengan dua konsep ini, Bapak sudah menyiapkan contoh ini ya. Nah, tolong dicermati baik-baik. Yang pertama, 3/7 ditambah 4/7. Nah, bagaimana caranya? Ingat, perhatikan penyebut. Penyebutnya apakah sudah sama anak-anak? Sudah sama ya. 7 dengan 7. Berarti anak-anak boleh langsung apa? Nah, ingat ini penjumlahan, berarti jumlahkanlah pembilangnya. Oke, berarti di sini tuliskan saja dulu ya. 3 tambah 4 ya dibagi berapa anak-anak? Penyebutnya yang sama Pak, 7. Nah, tinggal cari penjumlahnya. 3 tambah 4 ya hasilnya 7. Dibagi penyebutnya 7. Nah, ingat 7 dibagi 7 berapa? Ayo berapa? Simpel sekali ya, 1 jelas ya. Sehingga di sini hasilnya dari 3/7 ditambah 4/7 adalah 1. Oke, selanjutnya anak-anak, sekarang perhatikan di sini untuk contoh yang kedua. 3/1/5 ditambah 1/2. Masih ingat ini bentuk apa anak-anak? Ini bentuk pecahan campuran ya. Untuk pecahan campuran itu jika bentuknya seperti ini berarti anak-anak harus ingat ubahlah ke pecahan biasa. Ya, supaya sama maksudnya ya. Nah, kemudian kalau kita rubah ini masih ingat bagaimana caranya ya? Nah, ini adalah caranya 3 kali 5 ditambah 1 anak-anak. Kalikan dulu ya. Lalu dijumlahkan dengan 1. Nah, penyebutnya tetap ya 5. Ini tuliskan juga 1/2. Ini berapa anak-anak? 3 kali 5 berapa? 15 ya, tambah 1 ya 16 ya. Berarti 16/5 ditambah berapa anak-anak? 1/2 Pak. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan sudah sama ya, berupa pecahan biasa. Anak-anak ingat untuk menjumlahkan pecahan, perhatikan penyebut. Nah, 5 dengan 2 ini ya, apakah sudah sama? Belum ya. Kalau misalkan kalian jumlahkan benar enggak 16 tambah 1? Salah ya. Berarti ini anak-anak harus menyamakan penyebut dengan cara apa? Ini ya, dengan konsep KPK atau kali silang. Boleh ya. Kalau misalkan kita kali silang di sini anak-anak. Nah, ini ingat tanda panahnya. Ya, pembilang dikali penyebut, ini pembilang dikali penyebut, penyebut kali penyebut. Ingat 16 kali 2 dulu anak-anak ya. 16 dikali 2, ini gunakan hitam saja. 16 dikali 2 berapa anak-anak? Nah, itu hitung dulu, penyebutnya ingat 5 kali 2. Ingat ditambah karena operasinya penjumlahan. Ini 5 kali 1 kali silang ya, hasil 5 kali 1 kemudian dicari, ini penyebutnya tetap sama 5 kali 2. Ini hasilnya berapa anak-anak? 16 kali 2 32 anak-anak ya, dibagi 10 ditambah dengan 5 kali 10 berapa? 5 kali 1 berapa anak-anak? 5 ya per 10. Ini hasilnya berarti 32 tambah 5 berapa anak-anak? Ya 37/10. Ya, ini lewat ya, tidak masalah ya. 37/10. Itulah hasil penjumlahan 31/5 tambah 1/2. Itu anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, nah untuk contoh yang ketiga kita bahas bersama. 21/4 dikurangi 3. Nah, bagaimana caranya? Anak-anak harus jangan bingung di sini ya. Walaupun di sini kita ada negatif 3 ya. Ini kan berupa bilangan biasa ya. Nah, ini anak-anak juga harus samakan ya. Kita ubah pecahan ini menjadi sama-sama pecahan biasa ya. Nah, ingat ini 2 kali 4 dulu ya anak-anak. Baru ditambah 1. Nah, tambah 1/4. Ini walaupun dia 3 ya, sebenarnya ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan ya, menjadi 3/1 anak-anak. Satunya boleh tidak ditulis ya. Nah, selanjutnya ini 2 kali 4 berapa? 8 ya, tambah 1 9. Berarti 9/4 kamu kurangkan dengan 3/1 anak-anak. Nah, ingat di sini kita samakan penyebut ya, karena 4 dengan 1 itu berbeda ya. Berarti tidak bisa kita kurangkan. Samakan dulu penyebutnya dengan kali silang ya. Nah, ini berarti langsungkan saja ya. 9 kali 1 berapa anak-anak? 9 Pak. Di bawahnya penyebutnya 4 kali 1 ya. Nah, 4 dikurang 4 kali 3 berapa anak-anak? 4 kali 3 12 Pak. Dibagi berapa? 4 kali 1 ya 4. Ini ingat 9
dikurangi dengan 12. Ini berapa hasilnya anak-anak? Negatif ya, karena pengurangan itu lebih besar dari 9-nya ya. Berarti hasilnya adalah tinggal cari selisihnya ya. 12 dengan 9 adalah 3. Nanti hasilnya negatif 3/4. Simpel ya anak-anak ya, selesai. Ya, ingat pahami konsepnya. Kalau misalkan sama, langsung jumlahkan, kurangkan pembilangnya. Kalau berbeda, jangan langsung dikurangkan atau dijumlahkan ya, samakan dulu penyebutnya. Itu dulu anak-anak ya. Selanjutnya kita juga akan bahas ini, yang penting juga ya, konsep pecahan desimal ya. Kita diminta untuk mencari hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ya. Oke, langsung saja. Ini konsepnya biar lebih mudah ya, langsung ke contoh anak-anak. Contohnya ini misalkan bahwa punya 54,36 dikurangi 36,6 ditambah 8,21. Nah, ingat caranya adalah dengan seperti biasa ya, penjumlahan atau pengurangan susun itu ya, tuliskan dulu anak-anak hasil caranya ya. Berarti kan 54. Nah, tulis koma dulu anak-anak 36. Nah, untuk di bawahnya supaya tidak bingung anak-anak, tuliskan dulu komanya sejajar. Berarti kan lurus ini ya. Komanya tidak boleh mencong. Nah ya. Selanjutnya adalah di sini kan 36,6 anak-anak ya. Untuk itu tuliskan di kiri komanya berapa? 36. Nah, ikuti yang di bawahnya ini. Kemudian di sini koma 6. Nah, Pak, ini kan kok enggak ada angkanya, Pak? Ini ada angkanya 36, sedangkan ini 6 aja, Pak. Nah, gimana caranya? Nah, sebenarnya anak-anak ini boleh anak-anak bubuhkan atau isikan saja 0 ya, tidak masalah. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada ya. Sekarang anak-anak tinggal langsung mengurangkan ya. Kurangkan dia anak-anak. Ingat di sini sesuaikan dengan seperti pengurangan biasa intinya. Tapi di sini tinggal isikan koma saja. Ya, ikuti tanda komanya. Tidak boleh mencong kiri kanan ya. Untuk itu ini 6 kurang 0 berapa anak-anak? Ya 6, Pak. 3 kurangi 6 berapa? Tidak bisa ya. Berarti harus meminjam. Nah, pinjam di sini anak-anak ya. Ini menjadi 3, ini jadi 13. 13 kurang 6 berapa anak-anak? Tuh 7 ya. Selanjutnya ini 3 kurang 6. Oh, tidak bisa juga ya. Berarti ini harus pinjam ya di sini. Jadi ini jadi 4, ini jadi 13 ya. 13 kurang 6 berapa? Kembali ya 7. Oh, ini harusnya hitam pakai ya. Ini berarti 7 ya. Ini sisa berapa? 4 ya. 4 kurangi 3 ya 1. Oke, hasilnya berarti hasil pengurangannya 17,76 anak-anak. Selanjutnya, nah ini kan ada lagi penjumlahan nih. Nah, ingat untuk menuliskan koma dulu. Nah, koma baru isikan bilangannya, kiri kanannya. Ikuti di bawahnya ya, berarti ini 8, ini 21. Baru ditambah anak-anak. 6 tambah 1 berapa anak-anak? 7. 7 tambah 2 berapa? 9 ya. Nah, isikan komanya anak-anak. 7 tambah 8 berapa? 15, Pak. 15 berarti kan, nah tulis 5, simpan 1 anak-anak. 1 tambah 1, 2. Berarti ini hasilnya ya. Hasil dari operasi ini adalah 25,97 anak-anak. Ya. Ya, sampai di sini dulu untuk anak-anak terkait dengan video pembelajaran untuk konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Tolong anak-anak dicermati kembali ya. Untuk selanjutnya terkait dengan perkalian dan pembagian pecahan, anak-anak bisa saksikan di part 2 ya anak-anak ya. Linknya itu ada di bawah di deskripsi ya. Itu mau dicermati kembali, diklik dan ditonton ya. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa anak-anak.